Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher tutorialnya pemula. Di tanganku ini sekarang ada Samsung A21s dengan kondisi datangnya terkunci pola. Pada tutorial kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghapus pola layar ini, pola password atau sandinya. Sekarang pola ya. Kemudian dilanjutkan nanti setelah menghapus pola ini dia akan terkunci dengan akun Google, dan kita juga paparkan di sini ya tutorial cara menghapus akun Google-nya. Oke, langsung saja kita akan hapus polanya dengan kombinasi tombol. Untuk mematikannya tekan tombol power volume bawah secara bersamaan sampai mati. Kemudian jika muncul logo, kita pindahkan volume bawah ke volume atas dan tombol volume power dilepaskan. Oke. Metode pertama, apakah bisa? Sepertinya tidak bisa ya, ini lama, biasanya langsung masuk ya. Selang beberapa detik langsung masuk ke menu recovery ya biasanya. Nah, kan ini berarti tidak bisa. Kita matikan lagi. Ya, tombol agak sedikit macet ya. Dengan menekan tombol power volume bawah secara bersamaan, tekan lama sampai mati, dan ketika muncul logo Samsung kita tekan tombol volume atas. Oke, biarkan dulu hidup sementara. Oke, saya ulangi ya. Langkah pertama, tekan tombol power volume bawah, tekan dan tahan secara bersamaan beberapa detik sampai HP-nya mati dan muncul logo Samsung. Volume bawah ini kita pindahkan ke atas, volume tombol power kita lepaskan. Oke, power volume bawah, tekan lama bersamaan sampai mati dan muncul logo Samsung, kita lepaskan. Keduanya ini pindah ke volume atas. Oke, sekarang volume atas ya. Apakah ini bisa? Tidak bisa juga ya, tombol agak sedikit macet. Langkah kedua, kita coba bantuan pengecasan ya. Sudah 2 kali coba, langkah pertama tidak bisa. Kita pakai bantuan pengecasan charger ya. Ini dengan cas batok ya. Kita pakai cas batok charger sampai dia terisi ya. Kita matikan seperti langkah pertama tadi. Matikan seperti langkah pertama. Tekan dan tahan tombol volume bawah dan volume dan power secara bersamaan sampai mati. Muncul logo Samsung, kita pindahkan volume atas dan power dilepaskan sama volume bawahnya. Oke. Nah, sekarang muncul logo pengisian ya. Kita hidupkan dengan menekan tombol power volume atas secara bersamaan. Setelah muncul logo Samsung, kita lepaskan tombol power saja ya. Volume atas tetap. Oke, kita hidupkan serentak. Oke, setelah muncul logo Samsung, kita lepaskan tombol power. Oke, kita lepaskan tombol power. Ini langkah kedua ya, dengan bantuan pengecasan batok charger. Tidak bisa. Langkah kedua tidak bisa. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan menggunakan bantuan pengecasan dari USB laptop ya. Oke, di sini saya menggunakan laptop. Hidupkan dulu laptopnya. Laptop ini kita pakai cuman untuk
bantuan pengecasan saja ya. Nih, kita pakai USB-nya. Kita colokkan di sini. Nah, sudah bunyi ya. Bunyi connect MTP. Kita matikan handphonenya seperti tadi. Tinggal tombol power 10 mW bawah sampai muncul logo pengisian ya dan persentase baterai. Setelah mati, muncul logo pengisian dan persentase baterai seperti ini ya. Dan di laptopnya juga connect MTP, dipastikan connect MTP. Apa tanda connect MTP? Bunyi ya. Coba kita ulangi ya. Cabut USB-nya. Pasang. Sudah masuk logo pengisian. Tadi MTP-nya connect. Oke. Sekarang kita tekan tombol power secara bersamaan dengan volume atas sampai muncul logo Samsung. Kita lepaskan power dan volume atas tetap. 1, 2, 3. Kita langsung eksekusi ya. Volume atas, tombol power kita tekan secara bersamaan, tekan dan tahan sampai muncul logo Samsung. Kita lepaskan tombol power. Oke, power dilepaskan. Dan masuk ya. Metode kita langsung masuk. Metode ketiga langsung masuk ya. Kita langsung saja format ya. Web data factory reset ini pilih. Tapi sebelum kita web data, ini ada peringatan ya. Di sini alamat email, kemudian data di backup dulu ya. Email akan terhapus, akan terkunci akun di sini informasinya. Pastikan email dan passwordnya ingat ya. Kemudian datanya juga di backup, karena dengan melakukan web data atau factory reset ini akan membawa kita ke setelan pabrik seperti HP yang baru kita beli ya. Tidak ada data satupun yang tersisa. Jadi ada video, foto, amankan dulu. Kemudian akun email dipastikan ingat. Kalau tidak ingat, nanti ada langkah kedua, kita harus menghapus akun Gmail. Oke. Dan satu lagi yang perlu diingat, melakukan web data dan factory reset ini, baterai kita minimal 15% tersisa. Jika di bawah 15% itu diragukan saat booting dia sukses ya. Kalau baterainya awet, pasti awet, mungkin bisa ya. Tapi jika baterainya bocor itu diragukan ya. Kalau untuk antisipasinya, jika ragu baterainya awet atau tidak, maka melakukannya sambil colok cas saja ya. Oke. Dan pastikan baterainya di atas 15%. Saya di sini baterainya lebih ya, 35% kalau nggak salah, jadi aman ya. Langsung saja kita web data, tekan dengan tombol power, posisikan, kemudian diperingatkan lagi ya, hapus total semua data pengguna ya. Tindakan ini tidak dapat diurungkan, oke, tidak dapat diundur. Semua data yang diperlukan ini akan dihapus. Jika kartu ada di dalam HP, maka semua data yang tersimpan di kartu SD juga akan hilang ya. Pastikan data di kartu memori juga tidak ada. Oke, kita langsung saja, sudah paham ya, langsung ke setelan pabrik, hard reset. Oke, sedang proses. Dan selesai ya. Kemudian kita reboot sistem no. Ia akan melakukan booting, penyiapan ponsel seperti baru ya. Kita taruh di sini saja. Kabel datanya boleh dicabut jika yakin pas baterainya aman, boleh juga tidak, tidak masalah.
Sembari menunggu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga siapkan kopinya, silakan ngopi dan snack cemilannya. Silakan dinikmati karena ini lumayan lama ya. Sekitar 15 menit. Bukan ya. 15 menit paling lama perkiraan. Biasanya sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit ya. Tergantung spek HP-nya juga. Oke, sudah mulai masuk ya, selesai. Kita sekarang penyiapan ponsel. Oke, sekarang sudah di menu penyiapan ponsel ya, kita siapkan ponselnya. Di sini tidak ada lambang gembok ya. Oke, kita setuju semuanya, kemudian setuju. Lainnya setuju. Lewati, tidak bisa melewati wifi ya, tidak bisa melewati wifi artinya terkunci dengan akun Google ya. Sudah dipastikan ini terkunci dengan akun Google. Jika teman-teman tahu akun Google dan sandinya, silakan dimasukkan. Jika tidak tahu, maka itu perlu langkah berikutnya, yaitu bypass FRP atau bypass akun Google. Namun tutorial kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Kita sambung di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.